Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini di episode ke-23. Kali ini kita akan membahas Kitab Kejadian pasal ke-25. Di pasal 25 ini keseluruhannya terdiri dari 34 ayat. Dan oleh LAI ini terbagi menjadi beberapa subjudul. Saya akan membacakan bagi Anda semua sembari Anda menyiapkan Alkitab Anda untuk dapat kita bahas bersama-sama nantinya ayat demi ayat. Saya mulai dari ayat pertama. Oleh LAI ini diberi subjudul Keturunan Abraham dari Keturah. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abidah, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail. Selanjutnya Gedar, Adbeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya.
Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Itu semua 34 ayat dari Kejadian 25. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, walaupun di Kejadian 25 ini ayatnya hanya 34, lebih sedikit dibandingkan dengan Kejadian 24, namun isi yang bisa dibahas dari ayat-ayat ini sangatlah banyak sekali. Kita mulai dari ayat pertama. Subjudulnya kita tahu mengenai keturunan Abraham dari Keturah. Seperti yang telah saya bahas di episode-episode terdahulu, kita tahu berdasarkan asumsi saya bahwa memang terjadi pertengkaran antara Abraham dengan Sarah. Ini diakibatkan oleh kejadian Abraham akan mengorbankan Ishak. Ini bisa kita lihat di ayat sebelumnya, di kejadian sebelumnya, yakni ketika Sarah meninggal. Di Kejadian 23 ayat kedua tertulis, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Inilah awal mengapa saya berasumsi bahwa Sarah dan Abraham telah pisah ranjang, bahkan pisah rumah, pisah tempat tinggal, bahkan mungkin sudah keluar kecamatan. Sehingga ketika Sarah meninggal, Abraham mendatangi. Asumsi saya adalah berdasarkan dari kejadian yang ada, yakni pengorbanan Ishak oleh Abraham. Ini jelas memancing kemarahan dari Sarah. Dan seperti yang telah saya bahas di episode terdahulu, saya memaklumi kejadian ini. Mengapa Sarah begitu marah sekali kepada Abraham? Jelas, memang ini anak semata wayang yang dilahirkan pada masa tua. Anak tunggal pasti menjadi kesayangan ibunya. Terlebih-lebih jika kita membandingkan kejadian yang dilakukan oleh Abraham. Seperti kita tahu, kejadian Sodom Gomora, Lot akan dibasmi habis oleh Tuhan sendiri. Ketika Sodom Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan dengan belerang api yang turun dari langit. Apa yang dilakukan Abraham saat itu? Dia melakukan tawar-menawar. Dari 50 orang hingga turun sampai 10 orang. Abraham begitu teguh, begitu ulet untuk melakukan tawaran kepada Tuhan agar jangan sampai Lot menjadi korban. Dan itu memang terbukti. Lot diselamatkan.
Sarah tentunya tahu hal ini, karena kita pun tahu. Karena ini tertulis di dalam Alkitab kita. Kalau kita saja yang terpisah ribuan tahun kita tahu mengenai tawar-menawar Abraham ini, jelas Sarah juga tahu akan hal itu. Ini jelas membuat dia tambah marah. Jika Lot yang hanya keponakan, yang terpisah jaraknya, Abraham mau tawar-menawar dengan Tuhan begitu ulet untuk menyelamatkan Lot. Sekarang Tuhan meminta pengorbanan nyawa dari Ishak, anak sematawayang mereka. Tapi satu kalimat pun dari Abraham tidak ada tawar-menawar itu. Jelas Sarah menjadi sangat marah, sedih, kecewa terhadap suaminya ini. Oh no! Sehingga dia akhirnya memilih untuk berpisah dengan Abraham. Kekecewaan seorang istri. Ini bagi Anda yang mak-mak tentunya dapat mengerti perasaan sesama wanita. Di sini saya melihat kejadian pertengkaran rumah tangga Abraham Sarah. Dan ini tidak pernah dikupas, tidak pernah dibahas oleh para PP manapun. Bahwa inilah yang terjadi. Rumah tangga Abraham endingnya berantakan. Hanya gara-gara satu permintaan Tuhan yang tidak masuk akal. Lantas menjadi pertanyaan selanjutnya. Apakah ini berkat ataukah ini kutukan? Kita harus merenungkan itu bersama-sama. Di sini saya sebagai host dari channel Sang Penghujat, saya memberikan satu pandangan saya, asumsi saya, bahwa yang ditulis di dalam kitab Kejadian ini tidak bisa sepenuhnya kita terima. Ini pandangan saya pribadi. Memang sebagian ini nampaknya realistis kalau kita melihat. Inilah kejadian yang ada, yang dipaparkan kepada kita. Memang 50% adalah asumsi saya, tapi asumsi saya ini bisa saya buktikan dengan adanya kejadian 25 ini, di mana ketika Abraham dan Sarah telah berpisah rumah, akhirnya Abraham kesepian dan dia mengambil istri lagi, yakni Keturah. Disinilah Abraham mendapatkan keturunan, mendapatkan anak yang lain dari Keturah. Apakah janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa, dan seperti yang dikatakan bahwa Ishak adalah anak yang dijanjikan, yang diberkati itu menjadi kenyataan? Mungkin iya, mungkin tidak. Yang jelas, oleh karena Ishak, Abraham dan Sarah akhirnya endingnya pisah. Oh no! Tidak disebutkan cerai, tapi mereka pisah. Ini akan menjadi satu perenungan kita yang mendalam, yakni mengenai kata berkat itu sendiri. Apakah ini menjadi satu berkat? Mungkin bagi Abraham iya, tapi tidak buat Sarah. Karena dia mengalami kehancuran rumah tangga. Memang di sini juga karena disebabkan oleh kemungkinan besar egonya sendiri. Kemarahan dia terhadap suaminya. Dan ini pun memang dapat saya maklumi. Kejadian yang ditunjukkan Abraham di dalam membela Lot tidak dilakukan di dalam membela Ishak, anaknya sendiri. Ini membuat kekecewaan yang luar biasa bagi Anda, mak-mak, seorang istri, ketika suamimu sendiri tidak memberikan perhatian kepada anakmu, tetapi memberikan perhatian kepada keluarga lain. Apa yang akan Anda lakukan? Menerima atau Anda protes? Dan inilah protes yang dilakukan oleh Sarah. Jadi, kembali lagi,
Apakah ini berkat atau justru bencana? Jika kita lihat di sini, di Kejadian 25, ayat pertama, Abraham mengambil istri bernama Keturah. Kemudian perempuan ini melahirkan anak yang bernama Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. 6 orang anak. Sementara dari Sarah hanya 1. Dari Hagar juga cuma 1, yakni Ismail. Tapi dari Keturah ini ada 6 anak. Dan ini tidak pernah dibahas oleh para pendeta manapun. Siapakah 6 orang ini? 6 orang anak dari Abraham ini. Apakah dia juga tidak menjadi bangsa yang besar? Jika kita lihat di sini, di ayat ketiga, Yoksan memperanakan Seba dan Dedan. Ini berarti Yoksan memberikan cucu bagi Abraham. Kemudian, Dedan menurunkan orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Ini sudah menurunkan cicit untuk Abraham. Begitu juga dengan Midian. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, Eldaah. Ini dia sudah mendapatkan cucu dan cicit dari Keturah. Bukankah ini lebih banyak dibandingkan dengan keturunan dari Sarah? Anak yang dijanjikan yakni Ishak. Dan kita tahu juga bahwa keturunan Dedan orang Asyur. Asyur ini nama yang cukup populer nantinya di dalam Alkitab kita ini. Karena ini berkaitan dengan peperangan antara orang Israel dengan orang-orang Asyur. Orang Asyur ini yang menjajah orang-orang Israel. Yang menyerang orang Israel, menaklukkan orang Israel. Berarti ini adalah keturunan Abraham sendiri dari terah Keturah. Namun jika kita melihat kata Asyur, ternyata muncul juga di tempat lainnya. Kata Asyur ini merupakan keturunan dari Sem di Kejadian 10. Sem mempunyai anak yakni Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, dan Aram. Jadi Asyur sendiri, apakah Asyur nantinya ini merupakan keturunan dari Sem, ataukah Asyur ini keturunan dari Abraham melalui Keturah? Nah, ini kita belum pernah mendapatkan pembahasan lebih detail mengenai Asyur ini. Di ayat kelima, ini Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi pada anak-anak yang diperoleh dari gundi-gundinya, ia memberikan pemberian. Pemberian di sini, versi lainnya adalah gift. Jadi semacam hadiah. Memberikan hadiah bagi anak-anaknya dan bukan merupakan warisan yang besar. Karena segala hartanya diberikan kepada Ishak. Kemungkinan besar ini mengacu dari apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham bahwa hanya melalui Ishaklah Tuhan berkenan dari anak dari Sarah. Namun menariknya adalah kalimat yang ditulis di dalam Alkitab LAI Terjemahan Baru di ayat ke-6 ini. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundi-gundinya. Apakah Keturah ini bukan hanya gundiknya seorang di samping Hagar? Apakah Abraham mempunyai anak lain, mempunyai gundik lain selain Hagar sebagai yang pertama, gundik pertama, dan Keturah gundik yang kedua? Karena gundik-gundiknya bisa berarti lebih dari 1, bahkan sangat banyak. Karena jika kita tahu ketika Abraham membeli Gua Makpela, di sana orang Het pun memperlakukan Abraham sebagai seorang raja yang disanjung tinggi, sehingga bukan mustahil bahwa Abraham sendiri mempunyai banyak istri. Oh no!
Di ayat ke-7, ini disebutkan Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar orang Het. Nah, ini kuburan yang dipakai untuk menguburkan Sarah, istrinya. Di sini oleh anaknya Ishak dan Ismail, Abraham dikumpulkan bersama dengan Sarah. Menariknya adalah disebutkan Ishak dan Ismail. Padahal kita tahu bahwa Ismail sendiri ini telah diusir dahulu karena Sarah begitu marah, sehingga terjadilah pengusiran terhadap Hagar dan anaknya Ismail ini. Sehingga mereka harus berkelana di padang gurun Beersheba. Sekarang ketika Abraham meninggal, justru Ismail datang untuk menguburkan bapaknya. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Karena Ismail ini yang telah diusir mentah-mentah tanpa diberi sesuatu apapun kecuali air sekirbat yang mungkin 1 kendi. Oh no! Dan sekarang ketika bapaknya meninggal, dia datang ikut menguburkan bapaknya. Satu hal yang menurut saya, kepribadian Ismail ini sangat bagus. Jika kita tidak mengasumsikan dengan apa yang terjadi dengan orang-orang Muslim. Karena Ismail ini ternyata tidak mempunyai kepahitan di dalam dirinya. Ini saya pribadi salut terhadap Ismail ini. Jika memang yang diceritakan di Alkitab ini demikian adanya. Catatannya kan itu. Makanya kita harus mencoba untuk menganalisa satu persatu ayatnya ini. Sehingga kita bisa mengerti. Di ayat ke-11, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Ini seperti yang telah kita tahu, bahwa memang Ishak kemungkinan besar kesepian, dan akhirnya dia pun lebih sering berkunjung ke mama tirinya, yaitu Hagar, sehingga dia dengan saudara tirinya Ismail ini, akhirnya ketika sama-sama dewasa, ya namanya orang dewasa, akhirnya melupakan, ya mencoba untuk saling memaafkan, saling menerima kejadian yang terdahulu. Apalagi Sarah pun telah meninggal. Jadi, ya mereka justru sebagai saudara tiri, mereka justru hidup rukun. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Di ayat ke-12 ini diceritakan mengenai keturunan Ismail yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah. Inilah anak Ismail. Nama-namanya disebutkan mulai dari yang sulung, yakni Nebayot. Kemudian Kedar, Adbeel, Nibsan, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Ini 12 anak. Ini mereka semuanya menjadi 12 orang raja. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Hebat sekali. Justru kalau kita melihat di sini, justru inilah berkat yang turun. Yang kita lihat dari Tuhan seperti yang dijanjikan kepada Hagar. Bahwa memang anak-anaknya akan menjadi raja. Nah, inilah ke-12 raja dari keturunan Hagar. Kalau anak-anaknya sendiri, cucunya adalah raja, tentu saja Hagar berkelimpahan juga sebagai nenek. Begitu juga dengan Ismail. Sungguh sesuatu yang sangat membanggakan, dan inilah sebagai satu bukti nyata dari janji Tuhan kepada Hagar. Bahwa memang keturunannya diberkati, berkelimpahan dengan harta.
menjadi kepala dan bukan ekor. Walaupun kita tahu kehidupan dia begitu tragis dan mengenaskan karena diusir oleh majikannya, yaitu Sarah. Tapi dia diberkati dan apa yang menjadi janji Tuhan kepada dia telah dipenuhi. Jadi Hagar kemungkinan besar kalau meninggal dia dalam kondisi bahagia. Walaupun dia sendiri tidak bersama dengan suaminya, yaitu Abraham. Disebutkan di sini di ayat ke-17, umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Nah, menariknya di sini, dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Leluhurnya siapa? Apakah ini bisa diasumsikan bahwa dia pun dikuburkan bersama Abraham, bapaknya? Dengan demikian, dia pun dikuburkan di Gua Makpela. Karena dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Tetapi jika kaum leluhurnya ini didasarkan pada leluhurnya Hagar, berarti dia dibawa ke Mesir. Di sini tidak terlalu jelas di manakah dia dikumpulkan bersama leluhurnya. Namun oleh Alkitab Sabda diberikan satu asumsi penafsiran bahwa Ismail ini pun dikumpulkan bersama ayahnya. Karena Ismail sendiri percaya kepada Allah dan menerima warisan rohani dari bapaknya. Jadi kemungkinan besar memang Ismail sendiri dikuburkan di Gua Makpela. Ya, ini asumsi. Benar tidaknya, ya saya tidak tahu. Karena saya juga tidak pernah pergi ke Israel ataupun ke Mesir atau ke Kanaan, sehingga saya tidak tahu kuburan Ismail itu di mana, kuburan Abraham di mana. Ya, mungkin Anda yang pernah ke sana nanti bisa memberikan komentar di sini jika saya keliru memberikan asumsi ini. Di ayat ke-18, mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur. Mereka ini adalah ke-12 anak dari Ismail yang sudah menjadi raja-raja itu. Mereka berada di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Kalau memang seperti yang menjadi asumsi orang selama ini bahwa Ismail inilah cikal bakal dari orang Muslim, dan kita pun tahu bahwa memang daerah Arab, Jazirah Arab sana memang berkumpullah mereka saling berhadapan-hadapan, semua saudara mereka. Mereka orang Arab, mereka memang tinggalnya di daerah sana semua, daerah padang pasir. Ada Arab Saudi, ada Emirat Arab, kemudian ada Irak, Iran, ada Suriah, ada Libya. Mereka kumpul jadi satu di sana, saling mengelilingi satu sama lainnya. Jika kita membandingkan antara Ismail dengan Ishak, dengan pokok perhatian adalah Abraham sebagai penerima janji, maka ketika Abraham meninggal, sebelumnya dia pun melihat akan keturunannya, bukankah dia akan merasa sangsi dalam dirinya? Karena jika kita lihat di sini, memang benar justru dari Ismail lah Abraham ini melihat keturunan yang banyak. Mereka menjadi penguasa, menjadi raja dengan keturunan yang banyak. Sementara jika kita melihat dari Ishak, di sini kita akan melihat di ayat ke-19, riwayat keturunan Ishak anak Abraham.
ketika Ishak berumur 40 tahun, ini dia mengambil Ribka menjadi istrinya. Tetapi di ayat ke-21, apa yang terjadi? Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Oh no! Nah, kalau kita melihat di sini, Abraham justru mendapatkan janji Tuhan mengenai Ishak yang akan diberkati. Dia akan menjadi bapak segala bangsa. Abraham ini bapak banyak bangsa. Namun justru dari anak yang dijanjikan Tuhan, yakni Ishak, justru istrinya mandul. Nah, bukankah ini menjelang akhir hayatnya, Abraham pun diuji sekali lagi keyakinannya akan janji Tuhan tersebut. Bayangkan jika Anda Abraham di usia yang sudah demikian renta dan Anda melihat bahwa di satu sisi memang Anda tahu dari Hagar, dari kundinya mendapatkan keturunan yang banyak. Anak Ismail 12 menjadi raja. Pasti dari situ dia mendapatkan cicit keturunan yang ketiga dari dia. Cukup banyak juga. Sementara kalau dia melihat dari Ishak, justru ini mengalami kesulitan karena istrinya mandul seperti Sarah. Ini kan satu lelucon guyonan dari Tuhan untuk dia. Terjadi pergumulan terus di dalam diri Abraham. Tentunya kalau kita melihat dari apa yang diberikan oleh Alkitab kita ini, data-datanya semacam ini, pasti jelas si kakek Abraham ini pun mengalami satu pergumulan di dalam dirinya. Benar nggak sih ini janji Tuhan ini? Kok selalu begitu? Sejak dari dia masih muda sampai dia tua, renta, memang sebagian terpenuhi. Dari apa yang dijanjikan Tuhan terpenuhi. Bahkan ketika dia berusia 100 tahun, dia punya anak dari Sarah. Namun sekarang kalau kita melihat begini, dia tetap diuji. Sampai tuanya pun dia tetap diuji oleh Tuhan. Apakah kamu percaya atau tidak? Oh no! Di ayat ke-21 itu, Tuhan mengabulkan doa dari Ishak. Sehingga Ribka istrinya mengandung. Dan ada firman Tuhan kepada Ribka di sini. 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Janji Tuhan, firman Tuhan kepada Ribka ini karena ketika Ribka mengandung, anaknya ini bertolak-tolakan dalam rahimnya. Ini bayi kembar, tetapi di perut pun sudah mereka itu berkelahi. Sehingga yang mengandung merasakan setengah mati. Makanya dia mengatakan, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Ini saking sakit mungkin ya. Ribka sebagai emak-emak mengandung, dia merasakan kesakitan yang sangat di dalam perutnya sehingga dia pun pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepada dia memberikan janji. Memberikan petunjuk, ada 2 anak dan ini mereka akan menjadi 2 suku bangsa. Dan memang terjadilah di ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-25, keluarlah yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Esau ini jika diartikan artinya adalah berbulu. Bahasa Inggrisnya itu adalah hairy. Jadi penuh dengan rambut begitu ya. Mungkin agak-agak mirip
kayak monyet ya. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Nah, Yakub sendiri artinya adalah menumit, memegang tumit. Tapi arti lain dari Yakub yaitu menipu. Lucu juga ya di sini. Kemudian disebutkan Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, sekarang kita saksikan, kita bisa mengetahui data yang diberikan oleh Alkitab kita bahwa Ishak berumur 60 tahun ketika Esau dan Yakub lahir. Sementara kita tahu Abraham mempunyai anak Ishak ketika dia berumur 100 tahun. Berarti ketika Esau dan Yakub lahir, Abraham berumur 160 tahun. Ini berarti Abraham menyaksikan keturunan dari Ishak. Inilah akhir dari pergumulan dia. Bahwa dia pun akhirnya melihat bahwa Ishak mempunyai 2 orang anak sekaligus dari satu kelahiran. Langsung keluar 2. Paling tidak Abraham merasa lega bahwa Tuhan pun menepati janjinya. Dia dapat melihat pertumbuhan dari Esau dan Yakub ini 15 tahun sampai 15 tahun kemudian. Karena Abraham menutup usia di usia 175. Berarti dia bisa melihat cucunya ini, Esau dan Yakub, sampai usia 15 tahun. Usia remaja, barulah Abraham meninggal. Ini cara berhitungnya kan begitu. Jadi kita bisa mengerti apakah pergumulan dari Abraham ini sampai mati. Ternyata Tuhan memberi kelegaan pada dia selama 15 tahun. Walaupun dia juga belum melihat apakah Esau dan Yakub ini mempunyai keturunan, yang jelas dia melihat itu dari keturunan Ismail. Dan bagaimana dengan keturunan Ketura yang ada 6 orang anak itu? Nah, di situ menjadikan kita berpikir dan merenungkan. Dan kita pun bisa berasumsi macam-macam. Silahkan Anda berasumsi sendiri. Yang jelas, jika hanya dari 1 orang Ismail bisa keluar 12 orang anak, apalagi dari 6 orang anak yang dia dapatkan dari Ketura. Pastinya lebih banyak lagi. Hitung-hitungannya kan begitu. Di ayat ke-27 tertulis, bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, suka tinggal di padang. Sementara Yakub ini suka tinggal di kemah. Nah, Yakub ini tidak tahu apa kerjaannya di rumah ini. Di ayat ke-28, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruang. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, mungkin karena Yakub ini suka tinggal di kemah, maka suka bantuin Mami Ribka. Sementara si Esau suka bikinin masakan buat Tapi Ishak sukanya makan daging. Ya, ini satu model yang ditunjukkan kepada kita di dalam Alkitab kita ini. Keluarga ini pun bukan keluarga ideal. Si bapak mencintai yang sulung, sementara si ibu mencintai si bungsu. Ini satu gambaran di dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Sepengetahuan saya, berdasarkan dari pengalaman saya selama ini, memang demikianlah adanya. Seorang bapak itu kasih kepada yang tua. Sementara ibu biasanya sayang pada yang bungsu.
Entah mengapa begitu, saya juga nggak ngerti. Memang seringnya begitu. Perhatian seorang papi itu selalu anak sulung. Kemungkinan besar karena merasa bahwa nanti sebagai pewaris dia adalah si sulung ini. Terlepas dari yang sulung ini cewek atau cowok, biasanya begitu yang saya tahu selama ini. Ya semoga di tempat Anda tidak demikian. Di ayat ke-29 tertulis, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Kemudian nih Esau datang karena dia lelah. Dari padang mungkin berburu, nggak dapat hasil. Kemudian Esau meminta kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Nah, ini dia meminta sesuatu kepada adiknya, adik kembar. Edom ini artinya adalah merah. Jadi pengertiannya adalah di makanan tersebut karena nampak merah-merah. Itu disebut Edom. Tetapi apa jawab Yakub? Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, ini siapa yang memberitahukan mengenai hak kesulungan segala? Cerita siapakah ini? Tidak jelas. Tetapi jelas Yakub mengingini akan hak kesulungan. Dan juga agak berbeda dengan tradisi yang ada di tempat saya pribadi di sini. Bahwa ketika anak kembar yang keluar dahulu itu justru si adik, dianggap adik. Keluar belakang adalah si kakak. Begitu, karena pengertiannya di sini bahwa kakaknya lah yang membantu adiknya. Jadi dia keluar belakang. Dia akan mendorong adiknya yang dianggap lebih lemah. Dia membantu ibunya di dalam mengeluarkan adiknya. Jadi yang keluar duluan itu justru disebut dianggap adik. Sementara yang keluar belakang adalah yang lebih tua. Di ayat ke-32, di sini Esau menyaut, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini jelas Esau sendiri menjawabnya dengan begitu lebay. Kalau zaman sekarang begitu ya kan. Lebay sekali. Sebentar lagi aku akan mati. Bagaimana dia tahu kalau dia akan mati? Ya kan? Hanya gara-gara dia merasa lelah, nggak dapat buruan, kemungkinan putus asa, dan sekarang dia melihat Yakub sedang masak sesuatu kok nampaknya enak, warnanya merah-merah, dia kepingin, mungkin baunya juga harum dan menggugah selera. Orang sudah capek, lapar, dapat bau-bauan yang wangi, yang enak, perutnya pasti keroncongan nggak karuan. Ya, nggak cuma keroncongan, dangdut, rock, metal sekalian. Makanya dia ngomongannya menjadi lebay, bukan main di sini. Tapi kata Yakub di ayat ke-33, bersumpahlah dahulu kepadaku. Nah, dia tetap kekeh untuk meminta Esau bersumpah. Dan akhirnya pun Esau bersumpah. Dijualnya lah hak kesulungan kepadanya. Lalu di ayat terakhir, Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ternyata yang merah-merah itu adalah kacang. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini jelas terlihat bagi kita ada pembeda di sini, yaitu mengenai cara memandang hak kesulungan antara Yakub dan Esau. Esau seakan-akan memandang ringan hak kesulungan, sementara Yakub begitu menginginkan hak kesulungan. Sebetulnya bagi saya sendiri, asumsi saya adalah Esau tidak tahu apa itu hak kesulungan. Dia tidak tahu mengenai hak kesulungan, jadi dia memandang ringan. Sementara Yakub tahu apa itu hak kesulungan. Jadi dia begitu kekeh meminta hak kesulungan.
Dan ini jika kita melihat cerita ini, apakah ada satu intrik yang dilakukan oleh Yakub? Mengapa dia bisa menyiapkan makanan sementara kakaknya ada di padang? Oh no! Ini sungguh sesuatu yang harus dikupas lebih mendalam. Apakah ini satu intrik? Jika kita mencermati lebih dalam, Yakub tahu mengenai hak kesulungan itu dari siapa? Dia lebih dekat dengan si Mami Ribka. Berarti Mami Ribka ini tahu benar mengenai hak kesulungan. Sementara hak kesulungan ini diberikan dari pastinya sang bapak. Karena hak kesulungan itu adalah satu berkat yang diturunkan dari bapak ke anak. Sementara Ribka tidak mempunyai kemampuan memberikan hak kesulungan. Apakah ini satu intrik, satu rekayasa yang sengaja dilakukan oleh Yakub kepada saudara kembarnya ini? Oh no! Nah, ini kita akan nantinya membahas di kejadian-kejadian selanjutnya, di pasal-pasal berikutnya. Apakah ini nantinya ada atau tidak? Tapi jika kita memandang di sini, jelas Esau memandang ringan. Nah, mengapa Esau memandang ringan hak kesulungan? Kemungkinan besar asumsi saya adalah Esau tidak tahu apa itu hak kesulungan. Apa keistimewaan dari hak kesulungan tersebut? Jadi dia menganggap ringan. Sementara Yakub tahu akan keistimewaan hak kesulungan itu. Namun sayang, hak kesulungan pastinya didapat oleh yang tua, yang sulung, yakni Esau. Sementara dia adik, dia tidak dapat hak kesulungan. Makanya dia membuat satu rekayasa, bagaimana caranya sehingga dia bisa mendapatkan hak kesulungan itu dari Esau. Ya, ini asumsi saya. Karena jelas di sini data yang ada disodorkan kepada kita oleh Alkitab LAI ini. Ini adalah sebagian besar asumsi saya pribadi. Apakah Anda dapat menerima atau tidak, yaitu kembali kepada pribadi Anda sendiri. Saya tidak pernah memaksakan asumsi-asumsi saya kepada Anda. Kalau memang ini ternyata benar, ya syukurlah. Kalau tidak, ya mohon maaf. Karena ini hanya pengertian saya pribadi. Seperti kejadian Abraham dan Sarah, sampai pisah ranjang, pisah rumah, ya pindah kecamatan, pindah kabupaten, itu pun asumsi saya dari kejadian terdahulunya. Dan ternyata ketika menelusuri ke sini, itu pun terbukti apa yang menjadi asumsi saya itu ternyata benar. Sehingga akhirnya Abraham pun sampai kawin lagi dan mendapatkan Ketura sebagai gundinya. Dan malah dari Ketura dia mendapatkan 6 orang anak. Lebih banyak daripada Sarah dan daripada Hagar. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya rasa sekian dulu yang bisa saya jabarkan di episode kita kali ini. Apa yang telah saya jelaskan, saya kupas bersama Anda di sini. Harapan saya dapat menjadikan iman Anda menjadi bertumbuh, menjadi lebih kuat, lebih baik lagi. Persoalannya adalah, apakah dari asumsi-asumsi yang saya berikan ini akan menimbulkan pergumulan bagi Anda? Silahkan Anda memberikan tanggapan di channel ini. Berikan komentar Anda sehingga kita dapat membahasnya bersama-sama. Saya sangat berharap bahwa apabila Anda menemui sesuatu yang sangat berbeda dengan khotbah para pendeta atau pengkhotbah di gereja Anda, janganlah menjadikan itu satu sandungan sehingga Anda tidak percaya kepada Alkitab ini lagi. Tetaplah berpegang teguh kepada iman Anda. Apa yang saya jabarkan ini nantinya akan semakin menguatkan kepercayaan Anda itu kepada Tuhan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Pengucat ini.
Shalom.